Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitab ad-durus fi syarhi nawaqidil Islam li al-imam al-allamah imam da'wah al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ma'a syarhihi li imam mufti dar al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pelajaran yang pertama, yaitu masih di dalam syarah pembatal keislaman yang pertama ya, tentang syirik di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini secara umum, syirik secara umum itu menyebabkan pembatal keislaman seorang. Nah, kemarin juga udah kita pelajari bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk takut atas dirinya terjatuh dalam kesyirikan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, kemudian yang memecahkan, menghancurkan berhala, yang mendakwakan tauhid, dan kita mengikuti konsep yang dibawakan oleh beliau. Beliau sangat takut terjatuh kesyirikan, sangat takut dirinya binasa dan bencana. Ya, itu sekelas Nabi Ibrahim, bahkan sampai berdoa, Allah Azza wa Jalla abadikan dalam Al-Quran. Wajibni wa bani an na'budal asnami. Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu apa? Kita semua, antum semua selaku umat Islam, kita bukan mengatakan santri, umat Islam, kaum muslimin yang menisbatkan diri kepada Islam, paling pertama wajib untuk belajar tauhid. Antum bodoh dalam perkara tauhid, tidak sedikit pun diberikan uzur oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Ya. Makanya berbahaya ini. Ya, berbahaya apalagi di zaman sekarang. Banyak sekali syubhat. Yang namanya tauhid dikatakan merendahkan hak kaum orang-orang soleh, merendahkan hak wali-wali. Yang namanya kesyirikan dikatakan inilah inti tauhid. Ini banyak syubhat-syubhat yang digencarkan oleh mereka. Ntar sebagaimana yang akan dibawakan oleh Syekh Fauzan di sini, syubhat serta bantahannya. Kesimpulan apa? Kita wajib untuk belajar tauhid. Antum mau santri bukan santri wajib belajar tauhid. Enggak boleh bodoh dalam perkara tauhid. Nah, makanya aneh kalau antum enggak mendalami tauhid, merasa cukup dengan tauhid, baru belajar nawaqid Islam sedikit, baru belajar salah satu usul sedikit, udah lanjut. Enggak boleh kayak gitu. Haram. Ya. Antum nggak belajar tauhid haram. Nah, ya, karena antum meninggalkan perkara yang paling diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ilmu ini, ilmu tauhid. Dan syarat daripada la ilaha illallah apa? Pertama, al-ilmu al-munafi anil jahal. Ilmu yang mana ilmu tersebut menafikan kejahilan. Makanya nggak boleh seorang jahil dalam perkara tauhid. Orang syarat baru masuk Islam aja udah disuruh berilmu. Fa'alam, ilmuilah annahu la ilaha illah, ya, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian di sini, nah, kita lanjutkan lagi. Qala al-alama al-Fauzan hafizahullahu taala, wujida man yaqulu limadza tata'allamuna tauhid. Di sana kita dapati ada orang yang berkata, kenapa kalian belajar tauhid? Wa tuhadziruna minasyirik, dan kalian memperingati orang dari kesyirikan. Wa antum aulad aqidatin wa ashabi fitrah, sedangkan kalian ini adalah anak-anak yang memiliki akidah dan memiliki fitrah yang selamat. Orang tauhid ini adalah fitrah dari Allah Azza wa Jalla. Naam, tauhid rububiyah. Itu fitrah untuk seluruh makhluknya. Makanya Nabi SAW itu, para nabi diutus untuk berdakwah tauhid uluhiyah, sebenarnya itu adalah menyadari fitrah daripada manusia. Yang mana fitrah itu nanti akan menghasilkan mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Yang udah kita jelaskan, apa tuh ya? Kita jelaskan? Hah? Di pagi ya? Di dalam dars akidah wasitiyah kayaknya ya. Nah, katanya gitu syubhatnya. Wa antum fi biladi tauhid, kalian berada di negeri tauhid. Maksudnya Saudi. Maksudnya negeri Saudi, karena Saudiyah di antara negeri yang
tegak tauhid itu ya di antaranya Saudiyah. Nah, fala tahtajuna annakum tadrusuna tauhid, maka kalian enggak butuh belajar tauhid. Wa ta'rifuna anwa' syirik, enggak butuh juga mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Wa alla tashghalu al-manahijal dirasiyata bi kutubil aqidah, dan juga kalian enggak butuh untuk menyibukkan diri dengan manhaj, metode belajar dengan kitab-kitab akidah. Jadi enggak usah muqarrar pembelajaran di sekolah itu, enggak usah pakai kitab akidah, ngapain? Wa tu'allimul aulad hadil asya, enggak butuh juga kalian mengajari anak-anak perkara-perkara ini, naudzubillah. Ya. Lastum bihajatin illa an ta'rifu asyubuhat wal madzahibal munharifata wa dhalalatiha. Kalian tidak memiliki hajat, tidak butuh untuk mengetahui syubhat-syubhat, untuk mengenal bagaimana akidah-akidah sesat, ya, yang menyimpang, nyeleweng, sesat. Falastum bihajatin ila hadza, kalian tidak butuh ini. Kata Syekh Fauzan, fahadza gururun wa jahlun aw tadlilun. Ini adalah suatu gurur, tertipu perkara, ya, gurur. Wa mal hayatu illa mata'ul gurur. Wa jahl, dan kejahilan, kebodohan. Dan juga ini bentuk penyesatan. Fal wajibu 'alal insani. Mungkin dinyalain lampunya yang tengah atau yang mana? Maka wajib 'alal insan, bagi seluruh manusia. Ini bukan cuma para penuntut ilmu yang diwajibkan, seluruh manusia. Makanya lebih aneh ketika penuntut ilmu nggak belajar akidah. Antum malah nggak mau belajar akidah, nggak mau mendalami tauhid terutama, ya. Aneh. An ya'rifa hadhil umur, untuk mengetahui perkara-perkara ini. Min ajli an yaslama min syarriha wa fitnatiha, supaya selamat dari keburukan perkara-perkara tersebut dan fitnahnya. Wala yumkinu an tatajannaba syai'a wa anta la ta'rifu. Enggak mungkin kamu bisa menjauhi suatu perkara, menjauhi kesyirikan, menjauhi syubhat, sedangkan kamu enggak tahu hakikat daripada ilmu. Wala yumkinu an tatamassaka bil haqq wa anta la ta'rifu. Enggak mungkin juga kamu bisa berpegang teguh dengan al-haq sedangkan kamu enggak tahu. Faqad ta'taqidul haqqa batilan wal batila haqqan. Karena terkadang kamu, ya kalau kayak gitu berarti nanti terkadang bisa jadi kamu meyakini al-haq itu adalah batil dan kamu meyakini batil itu adalah al-haq. Wa anta la tadri, dalam keadaan kamu tidak tahu. Fa hadza amrun muhimmun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Wa yaqulun, mereka berkata, ini mereka, syubhat mereka. Antum tukaffirunan nas, kalian mengkafirkan manusia. Oh, katanya gitu ya. Ini syubhat, kita dituduh nih, Khawarij. Lima yatudhiruna hadil asya, kenapa kalian tampakkan perkara-perkara ini? Takfir, ini adalah orang enggak diberikan ini, kafir nih orang, keluar Islam, murtad dan semisalnya. Fanaqulu, maka kita katakan, kata Syekh Fauzan, nahnu la nukaffirun nas illa man kaffarahu Allah wa rasul. Kita enggak mengkafirkan manusia kecuali yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Maksudnya apa? Yang ditegaskan dalam syariat bahwasanya ini adalah amalan-amalan kekufuran, kafir. Pelakunya bisa kafir dengan sebab amalan itu, kita enggak melebihi itu. Kita hanya sekedar apa? Mempraktekkan yang datang dari syariat. Kalau Khawarij, nah itu bedanya, mengkafirkan yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Walakinnana nakhafu ala anfusina, akan tetapi kami takut atas diri kami, jiwa-jiwa kami. Wala nuzaki anfasana, kita enggak mentazkiyah diri kita aman dari tauhid, enggak boleh. Antum nih yang enggak belajar tauhid, enggak boleh antum udah pernah belajar, udah tahu ini, enggak boleh gitu antum, haram. Bisa jadi antum apa? Nanti malah diuji sama Allah Azza wa Jalla, terjatuh dalam perkara itu dan antum kafir dengan sebab itu. Nah, dan antum enggak tahu. Makanya hati-hati. Kita belum mungkin bagaimana nawaqid Islam. Nawaqid Islam makan cuma tipis, saya udah hafal. Ditanya enggak tahu. Kasyfus syubhat, kasyfus syubhat apa lagi? Tipis juga, Ustaz.
Saya udah belajar qaid arba'nya kok. Nah, ringkasan dari kasus syubhat misalkan gitu. Wah, itu mah gampang. Naudzubillah. Enggak, belajar antum, harus belajar bagaimana hakikat tauhid, bagaimana dan semisalnya. Fa na'khudhu bi asbabin najah, kita mengambil sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita. Wa nuhadzirun nas wa nansuhuhum, kita mentahdzir, memperingati manusia dari bahaya kesyirikan, bahaya kekufuran, dan kita menasihati mereka. Wa nahnu aidan nata'allamu hadhil umur min ajli an nubayyina lin-nasi amraha. Kita juga belajar perkara-perkara ini, perkara tauhid, perkara akidah, supaya tujuannya kita menjelaskan kepada para manusia perkaranya, perkara akidah ini. Wa nad'u ila Allah ala basiratin, kita menyeru kepada Allah di atas ilmu. Hatta naslama wa yusallimallahu bina man syaa min ibadihi, ya sampai sehingga kita selamat dan juga Allah azza wa jalla menyelamatkan kita semua, ya, menyelamatkan dengan kita hamba-hambanya yang Allah azza wa jalla kehendaki. Fal haqiqatu innal amr khatirun jiddan, intinya hakikatnya perkara tauhid dan perkara syirik ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Perkara akidah kesyirikan, kekufuran, perkara yang sangat berbahaya kalau nggak dipelajari. Wa nawaqidul Islam. Nah, jadi nih, di antara perkara yang sangat bahaya ini nawaqid Islam, pembatal keislaman. Khatir. Wa nawaqidul Islam kama sabaq hiya mufsidatuhu wa mubtilatuhu. Pembatal-pembatal keislaman sebagaimana telah berlalu, dia adalah perusak dan pembatal. Faman aslama wa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah faqad yanqadu islamahu wa tauhidahu binaqidin min hadhihi nawaqid, atau faqat yanqudu wa huwa yadri aw la yadri. Antum perhatikan ikhwan ya, setiap apa yang diungkapkan oleh Syekh Fauzan supaya antum enggak gagal paham. Barang siapa yang telah masuk Islam dan bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, harus tahu dia maknanya. Harus tahu apa maknanya? Makna daripada la ilaha illallah ini. Enggak boleh cuma sekadar mengucapkan. Kalau cuma sekadar ucapkan, tidak terpenuhi pada dirinya syarat-syaratnya, maka enggak sah Islamnya. Maka dia masih menjadi kafir asli, belum masuk Islam. Intinya dia umpamanya udah terpenuhi syaratnya, misalkan kita katakan gitu ya. Kemudian dia bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Faqad yanqudu islamahu wa tauhidahu binaqid min hadhihi nawaqid. Terkadang dia membatalkan Islamnya dan tauhidnya disebabkan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman ini. Dia tahu atau dia nggak tahu? Antum lihat, dia tahu atau dia tidak tahu. Jadi orang terkadang nggak sadar, nggak tahu dia Islamnya batal. Paham ya? Fayakunu murtaddan, dia menjadi orang murtad. Wa fi idadil kafirin, dan dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Tuh lihat. Berarti Syekh Fauzan di sini bicara orang kafir asli atau orang muslim? Orang muslim. Ahsan, barakallahu fikum. Wa nawaqidul Islam katsiratun. Pembatal keislaman ini sangat banyak sekali. Awsalaha ba'duhum ila 400. Sebagian ulama menghitungnya, menyebutkannya sampai ada 400-an. Aduh, kalau dirinci nih kawan ya, dalam kitab fikih ahkamur riddah, bab ahkam riddah. Walakin tetapi ahammuha wa akhtaruha hadhil asyarah, yang paling penting dan paling berbahaya ya pembatal keislaman yang 10 ini. Allati dzakaraha Syekh Al-Imamul Mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Nasihatan lil ummah wa khaufan 'alal ummah minal wuqu'i fiha. Beliau menulisnya ini dalam rangka menasihati umat dan juga takut atas umat ini, takutnya terjatuh pada pembatal-pembatal keislaman yang sangat berbahaya dan sangat penting ini, dan sangat sering terjadi. Fahuwa innama katabaha wa adharaha nasihatan lil ummah. Jadi beliau ini innama
Tujuan menulisnya itu cuma betul-betul apa? Menampakkannya cuma betul-betul dalam rangka menasihati umat ini. Siapa itu? Iya. Ya, dalam rangka betul-betul menasihati para umat. Maksudnya umat Nabi SAW. Wa khaufan 'alaiha wa isfaqan 'alaiha. Takut atas mereka dan juga kasihan kepada mereka. Syekh ini rahim kepada mereka. La annahu yukaffirul muslimina kama yaqulu a'da'uhu wa khusumuhu. Syekh ini menulis ini bukan dalam rangka mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana hal ini di framing oleh musuh-musuh Syekh dan orang-orang yang selalu khusumat bertikai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau dakwah. Itu diantaranya musuhnya siapa? Daud bin Jirjis. Ya, yang ini adalah siapa kemarin? Pengusung Murji'ah kontemporer di zaman beliau. Yang itu sudah dibantah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau. Dan juga dibantah oleh satu lagi oleh Syekh Abdullah Abu Butain dalam 2 kitab. Ini banyak sekali pemikiran ini banyak sekali tersebar sekarang di dunia, terutama di tanah air kita. Ya salam. Nah, Allah Musta'an. Ana ada PDF-nya kalau mau cetak. Wa inna ma yansahu al-muslimina wa yudzakiruhum wa yu'allimuhum. Syekh itu tujuannya menasihati kaum muslimin, memperingati mereka, mengajari mereka li ajli an yatajannabuha wa yabta'idu anha. Tujuannya supaya mereka kaum muslimin menjauh dari pembatal keislaman dan menjaga jarak, menjauh dan menjaga jarak dari pembatal keislaman. Nah, an-naqidul awal, pembatal yang pertama, wa huwa akhtarun nawaqid wa asyadduha, itu di antara pembatal yang paling parah. Ya, yang paling dahsyat. Berbahaya. Asyirku fi ibadatillah azza wa jalla, mensekutukan Allah dalam ibadah, syirik. Karena kan sebenarnya udah jelas ikhwan ya, tujuan kita diciptakan untuk apa? Mentauhidkan. Semua orang tahu tujuan utama ini. Dan Allah azza wa jalla sering sekali mengilzamkan mereka menyadari para umat ini untuk mentauhidkan Allah dengan perkara yang udah mereka tetapkan, udah mereka iktirafkan, akui dari tauhid rububiyah. Sering sekali wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan. Ini saya ciptakan loh supaya kalian mentauhidkan saya, beribadah kepada saya. Jadi apa? Tujuan saya tampakkan rububiyah sebagaimana juga ayat yang lagi pagi di Aqidah Wasithiyah bahas. Ya, supaya kalian apa? Mentauhidkan Allah, mentauhidkan aku, kata Allah. Makanya udah dimunculkan di muka bumi malah menyekutukan Allah. Ini kan paling bahaya. Ini paling membangkang namanya. Sangat membangkang. Membangkang enggak? Membangkang, ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Wal ibadatu ma'khudatun min at-ta'abbud wa tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari. Ibadah ini diambil dari makna at-ta'abbud, mempersembahkan diri, menghambakan. Wa tadhallul, menghinakan. Wal khudu' al-ikhtiyari. Khudu' ini tunduk, dengan ketundukan, kepatuhan yang ikhtiyari, yang sifatnya apa? Pilihan dia. Jadi betul-betul dia memilih untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala perkaranya. Betul-betul memilih untuk menghinakan diri dengan ibadah kepada Allah. Ibadah, ta'abbud, menghambakan diri. Jadi kita seakan-akan adalah budak dari Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung. Wa taqarrab ila Allah bima syara'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Allah. Hadhil ibad. Ini adalah hakikat daripada ibadah. Jadi manusia betul-betul ibadah kepada Allah, raghbah, berharap, ikhtiyariyah, dia pilih hal tersebut. Wa ba'dul ulama yu'arrifuha bi annaha ghayatul hubbi lillahi azza wa jalla. Sebagian ulama mendefinisikan ibadah bahwasanya ibadah itu adalah rasa cinta yang paling total, paling tinggi. Puncak cinta kepada Allah azza wa jalla ma'a ghayati dhullillahu, disertakan dengan
puncak menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hada ta'rifuha al-mujmal, ini definisi ibadah secara umum mujmal. Wa amma ta'rifuha al-mufassal, fakama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun definisi ibadah secara rinci, hal itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau berkata, di Majmu' Fatawa juga ada, di Al-Ubudiyah juga ada. Al-ibadah ismun jami', ibadah ini adalah apa? Ya. Suatu isim, penamaan. Jami' yang mencangkup. Bikulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla min aqwal min al-a'mal wal aqwalidh dhahirati wal batinati. Dari amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang zahirah atau yang batinah, ini yang namanya ibadah. Hadhihi al-ibadah bima'naha syamil, ini adalah ibadah dengan makna yang mencangkup. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min a'mal wa aqwal adh-dhahir wal batin. Fahiya dhahiratun 'ala lisan wal jawarih. Yang zahirah itu yaitu adalah lisan dan jawarih, syahadat, zikir, baca Quran, kalimat thayyibah, dakwah, nasihati orang, jawarih, salat, puasa dan semisalnya. Wa batinah, kalau batinah fil qulub, amalan hati tadi. Wajib disertakan amalan qulub ini. Karena seorang kalau sholat tanpa ada amalan qulub ya tidak ada artinya. Enggak ada khusyuk di situ nanti. Enggak ada mahabbah, enggak ada roja, khasyah, khauf. Makanya kan ibadah itu harus disertakan dengan roja, berharap kepada Allah. Khasyah kepada Allah. Udah kita jelaskan kemarin kan? Kita apa? Jelaskan kemarin di awal-awal. Rughbah, rohbah dan semisal. Itu semua amalan hati. Fahiyat taqarrub ila Allah bima syara'ah, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Wa anwa'uha katsiratun madhkuratun fil kitabi wa sunnah. Jenis-jenis ibadah sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qauluna hiya tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari. Ucapan kita, ibadah itu adalah tadhallul wal khudu' ikhtiyari. Yakhruju bihi dzalik, mengeluarkan dengan definisi ini adzullu wal khudu' al-ittirari. Penghinaan dan tunduk kepada Allah yang sifatnya ittirari, terpaksa. Artinya nggak bisa enggak. Udah pasti nggak bisa enggak. Fakullun nas ibadullah. Kenapa? Karena setiap manusia, kalau kita tinjau, semua ini adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Semua ini adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Semua ini nggak bisa enggak. Mereka itu menghinakan dan merendahkan diri secara ittirari. Baik mukmin atau kafir. Bima'na, maknanya apa sih? Annahum khadi'una munqaduna li aqdarillah an-nafidhati fihim. Mereka itu enggak bisa enggak ada pilihan lain selain daripada khadi'un, tunduk. Munqadun, patuh dengan segala yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla yang telah muncul, ya, an-nafidhah, terrealisasikan fihim pada diri mereka. Mereka ditakdirkan ini segala macam, ya udah, mereka nggak bisa memilih. Ya sebagian mereka orang-orang kafir, ya udahlah mau diapain. Nggak bisa nggak, khalas. Ini namanya apa? Al-khudu wa dhul al-ikhtiyari, ittirari afwan. Hum ibadullah yatasarrafu fihim kaifa yasha. Mereka ini adalah hambanya Allah, yang Allah bisa ya palingkan, kuasai, Allah bisa atur pada mereka sesuai bagaimana kehendak Allah. Wala ahada yakhruju an qada'illah wa qadari. Karena enggak ada satu orang pun yang dapat keluar dari qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa enggak. Qala ta'ala, Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidaklah setiap yang ada di langit dan di bumi melainkan mereka akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah sebagai budak hamba. Enggak bisa enggak. Udah pasrah. Hadhihi hiyal ubudiyatul amah. Di antara dalilnya juga, mereka adalah orang-orang yang berserah diri, enggak bisa apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Seluruhnya akan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, yang di langit ataupun yang di bumi. Tau'an
wa karhan, baik dia memang taat kepada Allah, dia betul-betul ikhtiyari pilihan dia, atau karhan, atau dia nggak suka, baik suka atau nggak suka, ittirari. Wa ilaihi yurja'un, artinya suka atau nggak suka, terpaksa ataupun enggak. Dan akan kepada Allah Azza wa Jalla lah mereka semua akan dikembalikan. Ini surat Al-Imran ayat 83. Itu ada di bawah ya. Nah, qala ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ini namanya ubudiyah yang sifatnya amah. Penghambaan yang sifatnya secara umum. Bukan ikhtiyariyah, tapi ittirariyah. Ya secara mau enggak mau gitu. Dan yang terpuji adalah yang ikhtiyariyah. Nah, pada sifat terpuji itu sifat yang ikhtiyariyah, yang memang dia usahakan. Nah, wa qauluna wa hiya taqarrub ilaihi bima syara' yakhruju taqarrub ilaihi bima lam yashra'hu min al-bid'ah wal muhdatsat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan yang Allah syariatkan, maka definisi ini mengeluarkan perkara ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang belum disyariatkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perkara bid'ah atau perkara-perkara baru. Fala budda an yakuna taqarrub ila Allah bima syara'ahu Allah li ibadihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an yuhditsal insanu ibadatan min indih. Adapun kalau ada orang yang memunculkan ibadah dari sisinya saja, atau min indi syaikhi, atau dari sisi gurunya, berasal dari gurunya, dari kantong gurunya, dari kantong dia sendiri, atau min indi fulan au allan ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dia bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya ibadatun mubtada'ah. Ini ibadah yang dibaru-barukan, dimunculkan, bid'ah. Batilah, batil, wa mardudah, dan dia tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaina fahuwa raddun, barang siapa yang beramal suatu amalan enggak ada dasar dari kami, maka amal tersebut tertolak. Dalam hadis lain, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang memunculkan. Nah, kalau yang tadi dia mengamalkan, baik dia pencetus atau bukan. Kalau yang kedua ini pencetusnya. Dia memunculkan suatu amalan, perkara yang enggak ada pada diri kita, pada syariat kita, enggak diperintahkan, maka dia juga tertolak. Jadi ini baik buat pencetus atau buat orang yang ikut-ikut doang, tertolak semuanya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur, berhati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru ini bid'ah. Wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah ini sesat, setiap sesat adanya di neraka. Hadza huwa ta'riful ibadah. Ini adalah definisi ibadah. Intinya ibadah itu suatu perkara yang disyariatkan oleh Allah. Nah, memalingkannya adalah kesyirikan. Apa syirik? Baru dijelaskan di sini. Itu intinya dari yang agak panjang di sini. Nah, adapun syirik insyaallah, iya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok. Biidznillah ta'ala ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.